warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Sunarti Daud, nomor induk mahasiswa 431421003. Di video ini saya akan mempresentasikan mengenai bakteri Porifera. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata mencakup lebih dari 1 juta spesies. Tentang 97% dari semua spesies hewan yang diketahui adalah invertebrata. Di antara yang paling sederhana adalah spons. Spons hidup dapat dilewatkan melalui jaring halus yang memisahkan spons menjadi sel-sel individu. Ini dipisahkan sel kemudian akan berkumpul kembali untuk membentuk spons baru. Spons tumbuh dalam berbagai bentuk, ukuran, dan warna dan sering terlihat seperti tikar berlumut, kaktus, atau gumpalan jamur. Spons bisa sekecil panjangnya 1 cm atau berdiameter 2 meter. Rencana tubuh spons. Spons adalah hewan air yang membentuk filum Porifera. Organisme sederhana ini jelas mewakili dari kehidupan uniseluler dan multiseluler karena spons bersifat heterotrof. Organisme multiseluler yang tidak memiliki dinding sel, mereka diklasifikasikan sebagai hewan. Di beberapa spons, dukungan disediakan oleh kerangka sederhana yang terbuat dari jaringan serat protein yang kuat dan fleksibel yang disebut spongen. Spons lain memiliki kerangka yang terdiri dari spikula. Di beberapa spons, dukungan disediakan oleh kerangka sederhana yang terbuat dari jaringan serat protein yang kuat dan fleksibel yang disebut spongen. Spons lain memiliki kerangka yang terdiri dari spikula. Nah, spikula di sini adalah partikel kecil kalsium karbonat atau silikon yang keras dioksida yang sering berbentuk seperti paku. Kalsium karbonat adalah salah satu senyawa yang membuat tulang dan gigi menjadi keras, dan silikon dioksida adalah komponen utama dari kaca dan kuarsa. Tetapi spons lain memiliki kombinasi spongin dan spikula. Selanjutnya, makanan dan pencernaan dalam spons. Spons tidak dapat mengejar makanan, sebagai gantinya kebanyakan spons makan dengan menyaring makanan dari air. Flagela dari kinoasid berdenyut menarik air melalui ostia. NS konoasid menjebak plankton dan organisme kecil lainnya di proyeksi rambut. Makanan lain dari spons penyaring termasuk potongan bahan organik. Spons dapat bereproduksi secara aseksual dengan membentuk tunas kecil yang putus dan hidup terpisah. Spons memiliki banyak tunas. Selama musim kemarau atau cuaca dingin, beberapa tanaman segar spons air menghasilkan tunas internal yang disebut gumulus. Setiap gumula adalah bola amoebosit berisi makanan yang dikelilingi oleh lapisan pelindung yang terbuat dari bahan organik dan spikula. Gumula dapat bertahan dalam kondisi keras yang mungkin membunuh spons dewasa. Ketika kondisi membaik, sel spons muncul dari gumula dan tumbuh menjadi spons baru. Spons juga memiliki kekuatan regenerasi yang luar biasa. Perlu tumbuh kembali sel jaringan atau organ yang hilang. Sangat kecil sepotong spons dapat meregenerasi spons baru yang lengkap. Spons juga dapat bereproduksi secara seksual. Sperma dilepaskan ke dalam air dari satu spons masuk ke pori-pori spons kedua. Koanosit di bagian spons menelan sperma dan mentransfernya ke amobasitus. Amobiosit membawa sperma ke sel terus yang terletak di mesohil tersebut. Setelah sel terus dibuahi, ia berkembang menjadi larva. Larva adalah tahap yang belum matang dari hewan yang biasanya sekutu yang sangat berbeda dari bentuk dari orang dewasa. Flagela di permukaan larva memungkinkan larva untuk meninggalkan spons induknya. Akhirnya, larva mengendap dan menempel pada suatu objek. Sel-selnya kemudian bereorganisasi untuk membentuk spons dewasa. Beberapa spesies spons memiliki jenis kelamin yang berbeda, tetapi sebagian besar spesies
Setiap individu adalah hermafrodit. Hermafrodit menghasilkan telur dan sperma. Fertilisasi tersendiri jarang terjadi pada spesies hermafrodit. Sebaliknya, sperma dari satu individu biasanya membuahi telur dari individu lain. Karena setiap hermafrodit menghasilkan telur, peluang pembuahan isasi lebih besar daripada spesies di mana hanya betina yang berproduksi telur. Hermafroditisme sering terjadi pada intervertebrata yang sel-sel yang bergerak lambat atau yang hidup dalam populasi dengan kepadatan rendah. Kemudian ada Cnidaria dan Ctenophora. Cnidaria adalah dua filum intervertebrata simetris radial. NS hewan dalam film ini lebih kompleks daripada spons. Sel-sel mereka diatur menjadi jaringan dan mereka memiliki beberapa organ sederhana. Semua anggota film Cnidaria dan Ctenophora adalah hewan air dan sebagian besar hidup di laut. Dan terakhir masuk pada rencana tubuh Cnidaria. Hidra air tawar kecil, ubur-ubur menyengat, dan karang, semuanya termasuk dalam film Cnidaria. Hewan yang termasuk dalam film ini disebut Cnidaria. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tubuh Cnidaria dapat berbentuk lonceng atau berbentuk vas, berbentuk lonceng medusa, khusus untuk berenang. Sebaliknya, berbentuk vas disebut polip, khususnya untuk keberadaan senyap. Cnidaria memiliki tubuh yang tersusun dari dua lapisan sel epidermis, sel epidermis luar, dan lapisan dalam gastrodermisme. Di antara lapisan-lapisan ini adalah bahan seperti jeli yang dikenal sebagai mesogolea. Di tengah tubuh adalah usus berongga disebut rongga gastrovaskular yang memiliki lubang tunggal atau mulut. Di sekitar mulut ada banyak ekstensi fleksibel disebut tentakel. Baiklah, itulah sedikit penyampaian dari saya. Terima kasih. Baiklah, materi berikutnya akan saya lanjutkan, yaitu makan dan pertahanan di Cnidarian. Salah satu fitur yang membedakan Cnidaria adalah adanya cnidotes yang memberikan film namanya. Cnidosit adalah sel khusus yang digunakan untuk pertahanan dan menangkap mangsa. Gambar berikut menunjukkan jenis organel cnidosit disebut nematosit yang memiliki filamen panjang melingkar di dalamnya. Pada beberapa Cnidaria, cnidosit terkonsentrasi di epidermis, terutama pada taktik. Ketika sebuah objek menyentuh pemicu pada cnidosit, nematosit di dalamnya tiba-tiba mendorong filamen keluar dari sel dengan kekuatan besar. Beberapa nematosit memiliki filamen dengan tajam ujung dan duri yang menusuk benda dan menyuntikkan racun. Yang lain memiliki filamen yang menempel pada objek dengan membungkusnya. Hubungan antara struktur dan fungsi jelas terlihat dari cara makan Cnidaria. Tentakel menangkap hewan kecil dengan nematosit mereka dan melumpuhkan mereka dengan racun yang disuntikan. Tentakel kemudian mendorong mangsa ke dalam gastrovas atau rongga kular melalui mulut. Setelah enzim di dalam gas rongga trovaskular memecah mangsa, sel-sel melapisi rongga menyerap nutrisi, makanan dan limbah yang tidak tercerna dikeluarkan melalui mulut. Berikutnya yaitu sistem saraf dalam Cnidarian. Respon saraf pada Cnidaria dikendalikan oleh jaringan difus sel saraf yang saling berhubungan yang disebut jaringan saraf. Di banyak Cnidaria seperti polip yang ditunjukkan pada gambar ini, jaringan saraf didistribusikan uni secara formal ke seluruh tubuh. Tidak ada otak atau sejenisnya struktur yang mengontrol sisa jaringan saraf
Tapi di medusa bentuk beberapa cnidaria seperti ubur-ubur. Beberapa sel saraf berkerumun dalam cincin di sekitar tepi tubuh berbentuk lonceng. Jaring saraf memungkinkan cnidaria untuk menanggapi rangsangan tertentu di lingkungan mereka. Misalnya ketika sel-sel di epidermis disentuh, mereka menyampaikan sinyal ke sel-sel saraf. Sel-sel saraf pada gilirannya mengirimkan sinyal melalui jaringan saraf ke sel kontraktil yang dapat menyebabkan hewan menarik diri dari rangsangan. Dalam cnidarian, dengan jaring saraf paling sederhana, stimulus di mana saja di tubuh menyebabkan sinyal untuk dikirim melalui jaringan saraf ke segala arah. Tanda-tanda ini menyebabkan kontraksi seluruh tubuh. Jaringan saraf juga mengoordinasikan aktivitas kompleks tubuh yang diperlukan untuk makan dan bepergian melalui lingkungan ronde. Gerakan tentakel membawa mangsa ke mulut dan mendorongnya ke dalam rongga gastrovaskular dikendalikan oleh jaringan saraf, seperti kontraksi berirama tubuh yang mendorong medusa berenang melalui air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celsius Bona, Prodi Pendidikan Biologi kelas A dengan NIM 4314210053. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Cnidaria dan filum Chaetanphora. Yang pertama yaitu Cnidaria. Para ilmuwan mengenali 4 kelas Cnidaria, yaitu Hydrozoa, Cubozoa, Scyphozoa, dan Anthozoa. Masing-masing beberapa spesies hydrozoa hanya hidup sebagai polip, beberapa hanya hidup sebagai medusa, dan beberapa pergantian di antara ini bentuk dan beberapa hidup sebagai koloni campuran polip dan medusa. Cubozoa dan Scyphozoa menghabiskan sebagian besar hidup mereka sebagai medusa, sedangkan Anthozoa hanya hidup sebagai polip. Yang pertama yaitu kelas hydrozoa. Kelas hydrozoa mencakup sekitar 3.700 spesies yang sebagian besar hidup sebagai organisme kolonial di lautan. Contoh kolonial di hydrozoa adalah spesies dari genus Obelia. Salah satu spesies tersebut memiliki banyak polip yang melekat pada bercabang batang. Beberapa polip berfungsi mengumpulkan makanan, sementara yang lain bertanggung jawab untuk reproduksi. Yang kedua yaitu kelas Cubozoa. Cubozoa atau ubur-ubur kotak pernah diklasifikasikan dalam Scyphozoa. Sesuai dengan namanya, Cubozoa memiliki bentuk kubus medusa. Tahap polip mereka tidak mencolok dan tidak pernah diamati pada beberapa spesies. Kebanyakan ubur-ubur kotak hanya beberapa sentimeter tingginya, meskipun beberapa mencapai tinggi 25 cm atau 10 inci. Sebuah tentakel atau sekelompok tentakel ditemukan di setiap sudut. Yang ketiga yaitu kelas Scyphozoa. Nama Scyphozoa berarti yaitu hewan piala yang menggambarkan medusa, bentuk dominan dari siklus hidup ini. Ada lebih dari 200 spesies Scyphozoa yang dikenal umumnya seperti ubur-ubur. Cangkir medusa berkisar dari 2 cm atau 0,8 inci hingga 4 meter atau 13 kaki. Dan beberapa spesies memiliki tentakel yang panjangnya beberapa meter. Gerakan berdenyut dari cangkir mendorong ubur-ubur melalui air seperti Man of War Portugis. Beberapa ubur-ubur membawa pneumotoksis beracun yang dapat menyebabkan rasa sakit yang parah dan bahkan menyebabkan kematian pada manusia. Yang keempat yaitu kelas Anthozoa. Nama Anthozoa berarti binatang bunga yang cocok dideskripsikan untuk sekitar 6.100 spesies laut. Dua contoh Anthozoa adalah anemon laut dan karang. Anemon laut merupakan polip yang banyak ditemukan di daerah pesisir di mana mereka menempel pada batu dan lainnya yang terendam. Anemon memakan ikan dan hewan lain yang berenang dalam jangkauan tentakel mereka. Namun beberapa anemo di Samudra Pasifik memiliki hubungan simbiosis dengan ikan badut. Kedua hewan itu berbagi makanan dan saling melindungi dari predator. Gerakan ikan badut juga membantu mencegah sedimen mengubur anemon. Clownfish menghasilkan lendir berlendir yang mencegah anemon dari menembakkan pneumotoksis ketika clownfish menyentuh tentakel anemon. Selanjutnya yaitu materi kedua, filum Chaetanphora. Filum Chaetanphora mencakup sekitar 1.000 spesies hewan laut yang dikenal sebagai Chaetanphora. Chaetanphora menyerupai ubur-ubur dan sering disebut ubur-ubur sisir.
Chaetemphora berbeda dari ubur-ubur dan cnidaria lainnya dalam beberapa hal. Alih-alih berdenyut seperti ubur-ubur, mereka bergerak melalui air dengan memukul silia mereka. Mereka adalah organisme terbesar yang bergerak dengan cara ini. Juga Chaetemphora tidak memiliki cnidosit sebagai gantinya. Banyak memiliki sel yang disebut koloblast yang mengeluarkan subsikap yang mengikat mangsanya. Koloblast biasanya terletak di dua tentakel. Chaetemphora bersifat hermaprodit. Salah satu fitur yang paling mencolok dari Chaetemphora adalah mereka bioluminescence atau produksi cahaya oleh sarana reaksi kimia. Chaetemphora bioluminescence sering terjadi dalam kawanan besar di dekat permukaan laut yang menciptakan pertunjukan spektakuler di malam hari. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.